Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Dimulai dari kekalahan Jepang, kemudian peristiwa Ngas Dengklok, perumusan, sampai dengan pembacaan teks proklamasi di tanggal 17 Agustus 1945. Kita mulai dari kekalahan Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Menjelang akhir tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dari sekutu. Wilayah jajahannya di Asia Timur satu persatu berhasil direbut oleh sekutu. Dan ketika Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima tanggal 6 dan Nagasaki tanggal 9 Agustus, maka bisa dipastikan bahwa kekalahan Jepang sudah di depan mata karena mereka kalah dari sisi persenjataan. Nah, kalau untuk nekat melanjutkan perang sementara dari sisi persenjataan kalah, ya sudah tidak mungkin. Nah, akhirnya tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah melalui siaran radio, dan resminya tanggal 2 September 1945 diadakan perjanjian penyerahan Jepang kepada sekutu yang ditandatangani di atas kapal USS Missouri. Nah, dalam penandatanganan tersebut dari Panglima Tinggi tersebut yang hadir adalah Jenderal Douglas MacArthur, sementara dari Jepang sendiri adalah Menteri Luar Negerinya Mamoru Shigemitsu. Pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki sampai juga ke telinga para aktivis seperti Sultan Syahrir yang mendengar siaran radio BBC pada tanggal 10 Agustus yang berisi desas-desus tentang akan menyerahnya Jepang kepada sekutu. Sementara itu, pada tanggal 9 Agustus, Soekarno, Hatta, dan Rajiman itu berangkat ke Dalat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Marskal Terauchi. Nah, hal ini meyakinkan pejuang kemerdekaan untuk segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai Indonesia dikuasai oleh sekutu dan dikembalikan kepada Belanda. Karena pemanggilan ketiga tokoh tersebut ke Dalat itu pasti menurut para aktivis berkaitan dengan kemungkinan menyerahnya Jepang. Keinginan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua diwakili oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sementara golongan muda diwakili oleh Sultan Syahrir. Keduanya berbeda pendapat mengenai proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia kelak. Golongan tua menginginkan proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui PPKI. Sementara golongan muda menginginkan proklamasi kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai bentukan Jepang. Mereka menginginkan supaya proses proklamasi dilakukan secara revolusioner. Adapun pertimbangan golongan tua untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI adalah Jepang belum memiliki kepastian menyerah kepada sekutu. Karena waktu itu kan beritanya hanya melalui siaran radio saja. Selain itu Jepang juga diperkirakan harus mempertahankan status quo. Itu tidak ada perubahan. Jadi keadaan dikembalikan seperti sebelum perang. Nah, jika terjadi proklamasi kemerdekaan seperti yang diinginkan pemuda, yaitu secara revolusioner, hal itu akan memancing kemarahan Jepang yang menurut golongan tua masih memiliki pasukan bersenjata lengkap. Nah,
Sementara itu, yang ketiga, Marskal Terauchi juga sudah menjanjikan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Soeharto menyampaikan undangan rapat bagi para anggota PPKI untuk esok hari, tanggal 16 Agustus. Nah, sementara itu golongan muda bersiap untuk memboikot rapat PPKI dengan mengadakan rapat di laboratorium mikrobiologi. Nah, yang isinya mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk bermusyawarah dengan golongan muda dan tidak lagi terlibat dengan pemerintah Jepang. Kemudian mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat tanggal 16 Agustus malam hari. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok di wilayah Karawang, Jawa Barat. Tujuannya supaya menghindari dari pengaruh Jepang dan meyakinkan kembali agar proklamasi kemerdekaan Indonesia bisa segera dilaksanakan. Adapun kenapa kok yang dipilih adalah Rengas Dengklok? Yang pertama, letaknya cukup terpencil, sekitar 15 km dari Karawang. Dan kemudian yang kedua, terdapat markas peta yang saling berhubungan dengan baik, sehingga jika terjadi sesuatu akan cepat untuk mendapat bantuan keamanan. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menolak keinginan golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sehingga kemudian terjadi deadlock. Di saat itu kemudian Ahmad Subarjo yang dia berada di Jakarta pada waktu itu kebingungan karena harusnya kan Soekarno dan Hatta yang sebelumnya menyebarkan undangan rapat PPKI itu hilang. Nah, ini mau ada rapat tapi hilang. Ahmad Subarjo kemudian mencari informasi, kemudian akhirnya ketemu golongan pemuda dan diketahui bahwa mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Akhirnya Ahmad Subarjo kemudian minta izin untuk datang ke Rengas Dengklok dan akhirnya berhasil menengahi konflik antara Soekarno, Hatta, dan golongan muda. Nah, di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo meyakinkan Bung Karno dan Bung Hatta bahwa Jepang benar-benar sudah menyerah. Kemudian juga kepada golongan muda, Ahmad Subarjo meyakinkan bahwa proklamasi pasti akan bisa dilaksanakan tanggal 17 Agustus jika tidak terlaksana hingga jam 12 siang. Menurut Ahmad Subarjo, beliau bersedia ditembak oleh golongan muda. Akhirnya telah terjadi kata sepakat antara golongan tua dan golongan muda. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada 16 Agustus 1945 malam, Insinyur Soekarno dan Dr. Hatta kembali ke Jakarta. Mereka kemudian bertemu dengan Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda kemudian membawa keduanya ke rumah Mayor Jenderal Morichiro Yamamoto. Akan tetapi Yamamoto tidak mau bertemu dengan Soekarno dan Hatta karena waktu sudah tengah malam. Dan kemudian ketemu dengan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura. Nah, dalam pertemuan dengan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura ditegaskan bahwa Jepang tidak bisa mengizinkan Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh PPK yang lainnya untuk mengadakan rapat.
Ya, karena Jepang harus mempertahankan status quo. Kembali ditegaskan, yaitu status quo kan tadi kan sebenarnya tidak ada perubahan atau keadaan dikembalikan seperti sebelum perang. Nah, hal ini kemudian meyakinkan bahwa janji yang pernah diucapkan oleh Marsekal Terauchi itu tidak akan pernah terwujud. Sehingga kemerdekaan harus diusahakan sendiri. Bung Karno dan Bung Hatta kemudian kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi waktu itu Laksamana Maeda mengizinkan Bung Karno dan Bung Hatta dan tokoh-tokoh yang lainnya kurang lebih sekitar 40-50 orang berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Pertanyaan kenapa kok di rumah Laksamana Maeda? Ya karena kan Laksamana Maeda ini adalah perwira tinggi Angkatan Laut, sehingga mempunyai ekstra teritorial lah. Jadi tentara Jepang yang dari Angkatan Darat tidak bisa memasuki sembarangan rumah Laksamana Maeda. Jadi rumah Laksamana Maeda dipilih karena dianggap aman dari gangguan Jepang. Nah, adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam rapat perumusan teks diantaranya ada Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, BM Dia, dan juga Sudiro. Tapi masih banyak yang lain kan, kurang lebih sekitar 40-50 orang. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad dan Ahmad Subarjo kemudian merumuskan teks proklamasi di ruang makan di rumah Laksamana Maeda. Bung Karno menyumbangkan kata proklamasi dan kalimat Jakarta 17.805 dan wakil-wakil bangsa Indonesia. Kemudian Ahmad Subarjo menyampaikan usul kalimat kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalimat ini konon diambil dari Piagam Jakarta yang kelak akan menjadi pembukaan UUD 1945. Kemudian Dr. Andes Muhammad menambahkan kalimat hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, naskah proklamasi hasil tulisan tangan Soekarno kemudian dikenal dengan sebutan naskah proklamasi Klat. Nah, awalnya naskah tersebut sempat dibuang ke tempat sampah setelah selesai diketik oleh Sayuti Melik. Namun BM Dia menyelamatkan naskah tersebut dan kemudian hari diserahkan kepada pemerintah. Setelah naskah selesai itu sempat dibacakan oleh Bung Karno kepada para hadirin yang hadir. Kemudian setelah melalui beberapa revisi akhirnya kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Ada beberapa perubahan dalam teks proklamasi dari yang tadi ditulis tangan dengan yang diketik. Yang pertama ada kata tempo menjadi tempo. Kemudian wakil-wakil bangsa Indonesia. Nah, itu kemudian atas usul dari Sukarni diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, karena pada waktu itu awalnya yang tanda tangan adalah orang-orang yang hadir dalam perumusan naskah. Tapi kemudian atas usul Sukarni yang tanda tangan cukup Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian perubahan yang berikutnya adalah Jakarta 17.805 diubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 ini merujuk pada tahun Jepang. Nah, naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta di kemudian hari dikenal sebagai naskah proklamasi yang otentik.
Sekitar pukul 5 pagi itu para tokoh selesai merumuskan naskah proklamasi. Kemudian dilanjutkan pada pagi harinya persiapan untuk pembacaan teks proklamasi. Nah, bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian tiang bendera itu dibuat dari bambu serta katrol biasa dengan tali yang kasar. Kemudian untuk mikrofon dipinjam dari Gunawan, seorang pengusaha sound system lah. Proklamasi kemudian dibacakan pada tepat pukul 10. Adapun urutan upacara proklamasi dimulai dengan pidato singkat dari Bung Karno, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hidayat, dan sambutan dari Wali Kota Jakarta Suwiryo dan Dr. Muwardi selaku barisan pelopor. Upaya untuk menyebarluaskan berita kemerdekaan dilakukan melalui menyiarkan proklamasi kemerdekaan melalui siaran radio Hoso Kanri Kyoku. Kemudian BMDIA juga memperbanyak teks dan menyebarkannya secara luas. Dan juga dari utusan-utusan daerah yang kemudian kembali ke daerahnya dan memberitahukan berita proklamasi. Oke. Sekian dulu untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.